warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya atas nama Yu Amran Abdul Lasmi, NIM 1910301090. Baik, di sini kita akan membahas mengenai tata cara toharo yang meliputi ada di situ ada tayamum, berwudu. Baik, yang pertama yaitu adalah tayamum. Kita akan membahas mengenai tayamum. Oke, ingat tayamum itu kita lakukan bila mana di tempat kita itu tidak memiliki air. Jadi diusahakan berwudu dulu, jika memang benar-benar tidak ada air, barulah melakukan tayamum. Nah, tayamum ini adalah menggunakan debu yang bersih. Jadi pastikan teman-teman mengambil debunya itu di tempat yang benar-benar bersih. Nah, langkah yang pertama yaitu adalah berniat, yaitu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Oke, baik, di situ selagi berbaca Bismillah, di situ kita juga akan meniatkan dalam hati ingin melakukan tayamum. Nah, kemudian yang pertama, tempelkan telapak tangan menuju tempat berdebu. Nah, kemudian ditiup, baru diusapkan ke wajah. Nah, selanjutnya itu kembali lagi kita tempel tangan kita, tapi usahakan di tempat yang berbeda. Jadi mungkin di sebelah kanannya atau di sebelah kiri, nggak usah di tempat yang tadi ketika digunakan untuk wajah. Nah, tempelkan, kemudian ditiup, barulah digosok menuju tangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tata cara berwudu. Nah, jadi berwudu bedanya dengan tayamum. Tadi tayamum itu menggunakan debu, sedangkan berwudu itu menggunakan air yang bersih atau air suci. Nah, di sini langsung masuk menuju ke tata caranya. Baik, di sini yang pertama kali yang kita lakukan adalah berniat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya berniat dalam hati ingin melaksanakan wudu. Nah, kemudian mengambil air. Pertama itu adalah mengambil air, lalu digosokkan ke sela-sela jari, dimulai dari tangan yang kanan, kemudian tangan yang kiri sebanyak 3 kali. Kemudian langkah yang kedua itu adalah mengambil air kemudian berkumur. Selanjutnya adalah dimasukkan ke hidung, dihirup menuju hidung dan dikeluarkan secara bersamaan. Nah, selanjutnya adalah membasuh muka hingga rata sebanyak 3 kali. Dan selanjutnya adalah tangan, dimulai dari tangan kanan sebanyak 3 kali hingga siku, dan tangan kiri sebanyak 3 kali hingga siku. Nah, selanjutnya adalah membasuh kepala hingga ke kepala belakang, dilanjutkan dengan membasuh telinga. Nah, dan yang selanjutnya adalah membasuh kedua kaki, dimulai dari kaki yang kanan sebanyak 3 kali dan kaki kiri sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah doa setelah wudu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yu Amran Abdul Lasmi, NIM 1910301090. Baik, di sini kita akan melakukan praktik sholat subuh. Jadi, yuk simak video berikut ini. Terima kasih. Pertama-tama ketika melakukan sholat adalah berniat dengan membaca usolli fardhu subhir rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala jika melakukan sholat subuh. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram dengan Allahu Akbar. Nah, selanjutnya adalah membaca doa iftitah dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan surat pendek. Nanti surat pendeknya terserah, yang penting surat pendek. Kemudian setelah bersendakap, kemudian lalulah ruku dan membaca Subhanarabbil azimi 3 kali, dan dilanjutkan i'tidal dan membaca Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar, sujud, membaca Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Kemudian adalah duduk di antara 2 sujud, itu membaca Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian dilanjutkan dengan sujud lagi dengan bacaan yang sama Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya adalah ketika rakaat pertama ini akan kembali berdiri dan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Nah, setelah itu kembali lagi untuk melakukan ruku, membaca Subhanarabbil azimi sebanyak 3 kali, dan
dilanjutkan dengan i'tidal, membaca Rabbana lakal hamdu, dan sujud. Sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu dibaca sebanyak 3 kali. Nah, sama aja dilanjutkan dengan doa duduk di antara 2 sujud dengan membaca Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Sujud yang kedua membaca Subhana rabbiyal a'la bihamdihi 3 kali, dan tahiyat akhir dengan bacaan at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Barulah dilanjutkan dengan salam kanan dan salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoam Pradana Lasmi, NIM 1910301019. Baik, di sini kita akan melakukan berbagai macam tutorial. Yang pertama itu adalah kita akan melakukan tutorial untuk memandikan jenazah. Nah, jadi untuk dalam pemandian jenazah, usahakan tempat itu adalah tempat yang tertutup. Kemudian siapkan 3 ember air. Ember yang pertama itu bersihkan air biasa, ember kedua itu bersihkan air yang campur dengan daun bidara, dan ember ketiga itu air dengan campuran kapur barus. Baik, kemudian pada saat memandikan jenazah, buka kain penutup jenazah, dan hanya saja untuk kain penutup kemaluannya tidak perlu dibuka. Nah, selanjutnya ambil air biasa, dimulai dengan air biasa dan diikuti air bidara dan air kapur barus. Untuk pertama dibersihkan kemaluan dan kotoran dari jenazah tersebut. Jadi dibersihkan dari bawah dan dilanjutkan membersihkan area bagian kanan dan anggota wudhu dari jenazah tersebut. Nah, itu bergiliran dari air biasa, kemudian dilanjutin dengan air campuran bidara dan air kapur barus. Itu tutorial untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya untuk tutorial mengkafani jenazah, yang pertama di sini anggap saja ini adalah tali jenazah. Amin. Selanjutnya adalah proses mengkafani jenazah. Pertama perlu disiapkan adalah 7 tali jenazah. Jadi anggap aja ini tali jenazah ada 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian letakkan kain pertama di atas tali tersebut. Kain pertama, dan disusul 2 kain berikutnya. Disusul dengan 2 kain berikutnya. Nah, untuk kain pertama dan kedua ini adalah menggunakan kain kafan biasa. Untuk kain kafan yang ketiga itu dibagi, nanti akan terpotong-potong. Jadi ada bagian sini, dan untuk kepala itu menggunakan karung, kain karung. Jadi nanti bentuknya itu bolong di tengah untuk keluar muka dari jenazah tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nah, inilah untuk mengkafani jenazah. Jadi, nah kemudian jenazah lah tidur di sini, baru dikafani seperti biasa. Demikian. Terima kasih.